Shalom sahabat Rema. Rema kali ini berjudul Jendela Hati. Nas diambil dari Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya mempunyai seorang kawan. Dia aktif dalam sebuah persekutuan doa gereja, malah bisa dikatakan seorang aktivis. Suatu waktu dia mengalami apa yang dia sebut kriminalisasi di bidang hukum. Dia berkonsultasi sana-sini termasuk ke tetangganya, yang kebetulan seorang brigjen. Juga ada seorang lawyer yang cukup beken di kota itu, terutama pertemanannya di jalur-jalur hukum. Bahkan teman saya ini mempunyai teman juga seorang anggota DPR RI. Tetapi apa yang terjadi? Menjadi tenangkah dia? Dia tetap di dalam kepanikan dan rasa khawatir yang mendalam. Seolah tidak ada keberserahan sebagai wujud iman percaya. Pada akhirnya dia lebih mempercayakan diri kepada yang mengkriminalisasinya dengan segala janji, dan akhirnya mengambil keputusan untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk dapat menghentikan perkaranya, menghindarkan diri dari ancaman hukuman, bahkan nyaris menjual mobilnya. Kebergantungan terhadap dunia. Lalu bagaimanakah posisi Tuhan yang dia sembah selaku umat percaya? Apakah karena Allah tidak nampak? Bapak Ibu jemaat sekalian, di dalam perjanjian lama, dalam cerita tentang Nabi Nuh atau bahtera Nabi Nuh, Alkitab mengatakan panjangnya 300 kali 50 kali 30 hasta atau 135 meter kali 22,5 kali 13,5 tingginya, bersekat-sekat dan 3 tingkat lantai, tanpa jendela dan hanya pintu pada lambungnya. Kejadian 6 ayat 15-16. Lalu bagaimana Nuh dapat mengetahui keadaan di luar selama mereka ter-lockdown? Bahkan untuk mengetahui hal tersebut, ia melepaskan seekor burung merpati untuk mengetahui situasi di luar. Bayangkan saja sebuah lapangan bola sepanjang lebih daripada 90 meter, atau sebuah kapal selam terbesar buatan Rusia, Belgorod, sepanjang 600 kaki atau hampir 180-an meter, atau kapal pesiar Queen Mary II seluas 232 meter persegi yang dapat memuat 2.000 penumpang
dengan segala fasilitasnya. Restoran, kolam renang, kasino, ballroom, dan sebagainya. Padahal Bahteranu hanya diisi keluarga dengan 3 anak, Sem, Ham, Yafet, dan para istri-istrinya. Sehingga diperkirakan hanya berjumlah 8 orang saja, dengan binatang-binatang yang tidak haram yang dapat dijadikan korban bakaran nantinya. Bahteranu dibangun tanpa jendela. Apakah Tuhan lupa? Atau ngawur saja? Atau karena dia bukan arsitek ulung? Atau bagaimana? Ini yang menarik. Tuhan tahu bagaimana manusia. Tuhan tidak mau kita menjadi bingung dan ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Tuhan mau kita selalu mengadah ke atas dan bukan bergantung kepada manusia dan keadaan. Tuhan sudah memberikan petunjuknya lewat firman-Nya sebagai pegangan kita, umatnya. Percaya tanpa mempertanyakan. Kita tahu siapa dia. Sering manusia bergantung kepada kekuatan uang, materi, power atau kekuasaan, kondisi sekitar, omongan-omongan di luar, berbagai latar belakang dan tujuan. Selalu ingin melihat kiri dan kanan, melihat berita-berita di medsos, termasuk gosip yang digosok-gosok makin sip, dan lainnya. Sehingga hati menjadi ketar-ketir, kemudian khawatir melihat kondisi dunia ini. Hidup ini bagaikan menghubungkan titik ke titik berikutnya dalam mengambil keputusan yang tepat dengan pimpinan Roh Kudus. Dengar-dengaran akan suaranya lewat Alkitab atau firman Tuhan. Penuh kesabaran serta kepercayaan atau keyakinan tanpa mempertanyakan why, kenapa. Ingatkah kita ketika kita akan mengakhiri ibadah dan menerima berkat? Dikatakan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dan dengan iman percaya kita akan katakan, I believe. Mari kita berdoa. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kami hanya ingin belajar bagaimana mendengar suara-Mu saja ya Allah, daripada diombang-ambingkan dunia ini. Ajari kami selalu setia kepadamu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.